yaitu pada November 2025 yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program ini 62,5%. Sekarang atau di Juli 2026 itu tinggal 33,8%. Pada program KDMP yang juga ini juga cukup populer, tetapi ketika kita tanya bagaimana keyakinan publik terhadap kemungkinan program ini akan berkembang atau maju, saat ini yang menyatakan sangat atau cukup yakin hanya 25%. Sementara yang Kembali di NTV Prime, pemirsa masih membahas mengenai hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan masih tersambung bersama kami dua narasumber, Saidiman Ahmad dan juga Hariko Satria. Saya ingin ke Bang Saidiman kembali ya tadi sebelum jeda. Anda tentu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hariko di sini. Tanggapi lagi Pak, apa yang perlu mungkin Anda clearkan lagi? Apakah ada sentimen tertentu dari SMRC? Tentu tidak kan ya. Seperti apa kalau Anda kembali ingin menyampaikan hasil survei yang baru saja diluncurkan SMRC ini? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Mas Hariko Satria yang menjelaskan dengan begitu baik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan saya kira itu memang penting dikatakan dan disampaikan kepada publik. Tetapi pada saat yang sama saya kira juga kita perlu sedikit berendah hati untuk mendengarkan apa publik sendiri apa persepsinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam sudah tadi disebutkan sudah 21 bulan ini. Nah, itulah yang tergambar ya. Kalau kemudian kami diperbolehkan yang melanjutkan hasil studi ini, kita juga menemukan sebetulnya atau kita juga mencari apa pandangan publik mengenai dua program utama pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis dan program KDMP. Pada program makan bergizi gratis, itu dari sisi awareness, ini program yang sangat populer, sudah hampir 100% warga yang tahu, dan ini stabil ya sejak 9 bulan lalu sampai sekarang. Saya kira itu wajar karena program ini kan program andalan Pak Prabowo dan sudah dikampanyekan di dalam kampanyenya dan juga bahkan sudah mulai diterapkan sebetulnya sejak pemerintahan Joko Widodo di akhir-akhir ya, mulai ada uji coba terhadap program ini. Dan ketika kita tanya kepada publik bagaimana pelaksanaannya, kita juga menemukan pola yang mirip dengan tadi dengan approval rating Prabowo Subianto, yaitu pada November 2025 yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program ini 62,5%. Sekarang atau di Juli 2026 itu tinggal 33,8%. Pada program KDMP yang juga ini juga cukup populer, di survei terakhir kita menemukan sudah 76,9% warga yang tahu program koperasi desa atau kelurahan merah putih itu. Tetapi ketika kita tanya bagaimana keyakinan publik terhadap kemungkinan program ini akan berkembang atau maju, saat ini yang menyatakan sangat atau cukup yakin hanya 25%. Sementara yang menyatakan kurang dan tidak yakin 61,1%. Masih ada 13,9% yang tidak menjawab. Jadi kita melihat di sini ada konsistensi pandangan publik mengenai evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, dengan evaluasi mereka baik pada kondisi-kondisi makro tadi maupun pada evaluasi mereka terhadap program-program atau dalam hal ini ada dua program utama atau program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ada konsistensi di sana. Bahwa kemudian pemerintah menjelaskan bahwa sudah melakukan ini, melakukan itu, saya kira itu sah dilakukan, tetapi jangan lupa kita juga bisa menjelaskan hal lain di luar itu seperti yang tadi saya kemukakan, ada gonjang-ganjing politik, ada peristiwa ekonomi, bahkan tadi disebut pertumbuhan ekonomi cukup baik, saya kira iya kalau kita lihat angkanya 5,61%, tetapi angka ini kan mendapatkan respons terutama dari para ekonom yang melihat bahwa unsur di dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama menurut BPS itu kan ada unsur yang terbesar di sana konsumsi rumah tangga dan juga government spending yang mencapai 21,8% pertumbuhannya berdasarkan tahunan. Nah, tapi pertumbuhan dua unsur utama ini sifatnya musiman, tidak sustain.
Karena ada spending pemerintah yang cukup besar di awal, baik spending untuk MBG maupun Hmm, spending untuk gaji ke-14. Kemudian di sana juga ada Lebaran, di mana konsumsi rumah tangga biasanya meningkat karena ada THR, ada ya suasana Lebaran gitu. Dan Lebaran itu tidak akan terjadi lagi. Itu oke. yang menjelaskan kenapa misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dari lembaga-lembaga independen internasional seperti Bank Dunia atau saya juga baca di Economist itu hanya 5%. Hmm. Jadi itu yang Ya, terjadi. Bang Saidiman, kalau untuk faktor ekonomi ini kan paling teratas ya, tadi Anda juga sempat katakan, tetapi dipecah lagi kah indikator-indikator dari ekonominya itu apa saja, atau memang gambaran ekonomi secara umum? Iya, Pak, perlu diketahui bahwa survei kami ini kita lakukan umumnya ada sekitar 80% atau 83% itu respondennya kita tanya melalui telepon, sisanya kita datangi secara langsung, yaitu mereka yang tidak punya handphone. Jadi masih ada sekitar 16 atau 17% warga yang tidak Oke, punya akses ke telepon. Itu kita datangi ya, dan pertanyaannya itu kita buat sederhana memang, yaitu pertanyaan mereka merespons atau mengevaluasi kondisi ekonomi nasional. Tapi kita tanya juga sebetulnya kondisi ekonomi menurut atau kondisi ekonomi hmm, rumah tangga mereka atau di dalam teori disebut egosentrik, baik dari sisi kondisi ekonomi sekarang maupun kita bandingkan kondisi ekonomi sekarang dibanding tahun lalu atau apa namanya retrospektif istilahnya dari sisi nasional dan rumah tangga atau pribadi dan kita temukan konsisten ada penurunan yang sangat signifikan dalam 9 bulan terakhir oke, eh, apa namanya mengenai evaluasi positif oke, terhadap baik. kondisi. Bang Saidiman, apa alasan SMRC baru menyelenggarakan survei saat ini begitu, dan bagaimana juga menjawab mungkin kritik di luar sana yang mengatakan mungkin ini survei titipan dan lain-lain. Seperti apa SMRC mengkonter kritik-kritik tersebut? Yang pertama, kita tidak melaksanakan survei baru sekarang saja. Bahkan di dalam 9 bulan terakhir ini kita melaksanakan survei 3 kali. Dan kita melihat trennya menurun. Setelah November 2025 kita ada survei, yaitu pada akhir Februari sampai awal Maret 2026. Dan kita menemukan saat itu tingkat kepuasan publik 66,4%. Jadi ada penurunan dari survei ke survei. Dan ya, kenapa sekarang dilakukan? Ya, kami melakukannya sekarang. Dan kenapa misalnya tadi mungkin ada yang bertanya, kenapa respondensnya demikian jumlahnya dan kemudian mix antara telepon dan kemudian turun langsung tatap muka? Karena survei yang kami lakukan ini memang ingin melihat kondisi yang ada sekarang dan menggunakan dana dari lembaga kami secara mandiri. Hmm, Saya kira juga ini penting karena eh, beberapa bulan terakhir cukup jarang ya lembaga survei yang mempublikasi tentang evaluasi publik terhadap oke, kinerja pemerintah. Jadi saya ya, kira itu penting untuk kemudian memberikan data kepada publik mengenai apa yang sekarang dirasakan oleh publik tanah air. baik. Pak Hariko, silakan Ya, ditanggapi kembali apa yang disampaikan oleh Bang Saidiman tadi. Publik menyampaikan pola pelaksanaan MBG, utamanya nih ya, tingkat kepuasannya hanya 33%. Bagaimana pemerintah menjawab hal ini? kami sangat berterima kasih kepada siapapun yang mengkritik program makan bergizi gratis. Bahkan mereka yang mengkritik program ini adalah pahlawan gizi ya. Karena memang kita baru 19 bulan menjalankannya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Spanyol itu yang sudah 120 tahun atau Jepang yang sudah 72 tahun. Dan memang program ini sangat pantas untuk dikritik karena program ini menggunakan uang dari rakyat, bukan uang presiden, bukan uang dari kepala BGN, tetapi uang dari masyarakat. Oleh karena itu, kritik-kritik evaluasi terhadap program NBG ini harus terus dilakukan dan kami sangat menganggap itu sebagai bagian dari perbaikan. Dan memang kalau kita lihat program makan bergizi gratis ini juga terus melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya karena evaluasi dari presiden, kemudian juga pengawasan dari DPR, kemudian kritik-kritik dari masyarakat. Dan kita sama-sama bisa melihat hari ini perbaikannya luar biasa, benar-benar total.
semua SDM terbaik dari berbagai kementerian masuk ke BGN, ada dari Kejaksaan, ada dari BPKP, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari berbagai kementerian lainnya. Tadi sudah kami sampaikan yang dipecat itu 261 orang dipecat, kemudian 833 dapur itu ditutup permanen, 9 ASN juga terancam dipecat dari 48 ASN yang sedang diproses. Intinya tidak ada yang kebal aturan, apalagi kalau korupsi. Jadi siapapun yang korupsi dalam program MBG ini, dia bukan saja mencuri uang rakyat, tapi dia sudah merampas masa depan anak-anak kita. Dan ini program kita bersama. Kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Oleh karena itu, Pak Sudaryono juga menyampaikan bahwa dia tidak punya dapur, dia juga mengingatkan keluarganya agar jangan memanfaatkan jabatannya. Bahkan di MBG sekarang Pak Sudaryono mengatakan tidak ada lagi istilahnya arahan ketua BGN, arahan ketua BGN. Kita bekerja dengan sistem. Kalau memang ada dapur yang melanggar, kemudian membahayakan nyawa dari anak-anak kita, ya harus ditindak secara tegas. Dan Badan Gizi Nasional di bawah pimpinan Pak Sudaryono sudah mempunyai daftar masalah, daftar tantangan apa saja yang akan diselesaikan, kemudian akan dilaporkan setiap minggu sejauh mana pencapaiannya. Kemudian Badan Gizi Nasional juga sudah meluncurkan pusat layanan terpadu dan media center, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga berjalan dengan baik. Tentunya ini semua tidak lepas dari pengawasan dari DPR, kemudian kritik-kritik dari seluruh masyarakat sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan, tolong terus diberikan kritik terhadap program MBG ini, karena situasinya memang kalau kita lihat statusnya cukup darurat gizi kita ini. Jadi sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, itu hampir 100% orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Bahkan kalau kita lihat dari angka kematian, itu setiap hari, mudah-mudahan saya tidak salah datanya nih, setiap hari itu lebih dari 90 orang Indonesia meninggal dunia. Setiap jam maksudnya, setiap jam itu 90 orang Indonesia meninggal dunia. Kalau per hari artinya 2.000-an saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kalau setahun lebih dari 780.000 orang saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat penyakit TBC dan kardiovaskular. Kami sudah membaca survei dari teman-teman, kemudian survei-survei yang lainnya, itu akan jadi catatan dan masuk dalam sejarah perbaikan program makan bergizi gratis di Indonesia. Mengenai koperasi, ini koperasi juga terus berbenah, karena seperti sama-sama kita ketahui, di Indonesia ini ada 3 jenis bentuk usaha, ada perusahaan swasta, ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, di antara 3 bentuk usaha ini, memang koperasi ini relatif sangat tertinggal. Oleh karena itu, negara turun tangan, negara mengintervensi. Setelah semuanya berjalan dengan baik, maka seluruhnya akan dikelola oleh masyarakat, termasuk keuntungannya juga untuk seluruh masyarakat kita. Baik. Terima kasih. Pak Hariko, dari 3 tadi yang menjadi pokok persoalan utama dari hasil survei kepuasan kinerja Presiden ini adalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menurut Anda mana yang butuh pembenahan sesegera mungkin? Yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sejak awal pelantikan, bahkan sebelum pelantikan itu, yang pertama adalah persatuan kita dulu. Jadi landasannya adalah karena kita ini semuanya satu tim. Saya, kemudian Pak Saidiman, kemudian teman-teman aktivis, semuanya kita ini satu bangsa Indonesia. Kita sama-sama menyadari bahwa bangsa kita ini sedang bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi apapun, dimanapun pilihan pengabdian kita, maka sesungguhnya kritik itu juga bertujuan untuk memperbaiki Indonesia, termasuk yang di dalam juga untuk memperbaiki Indonesia. Nah, dari sisi politik ini, Pak Prabowo sangat sukses mempunyai hubungan yang baik dengan semua mantan presiden. Pak Prabowo mempunyai hubungan yang sangat baik dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, kemudian tokoh pendidikan, dan lain-lain. Jadi dari sisi politik ini
menurut kami cukup baik. Karena kalau tidak dalam posisi seperti ini, agak sulit kita mencapai target bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Terkait dengan penegakan hukum ini memang kita harus terus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya berbagai pemberantasan korupsi hari ini itu justru menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita berjalan, siapapun bisa ditindak. Ada banyak kasus-kasus yang selama ini kita tidak menduga, kemudian hari ini terbongkar, itu membutuhkan dukungan kita bersama. Bahkan Presiden sudah membongkar ada 15.000 triliun lebih keuangan negara ini yang bocor karena kecurangan ekspor. Biasanya kalau kita lihat terkait dengan BUMN misalnya, kan Presiden bisa saja menutup mata, oh ternyata banyak sekali BUMN yang ada anak cucu perusahaannya sampai 1077. Bisa jadi ada pikiran bagus juga untuk menampung orang-orang atau tim ses. Tetapi kan Presiden kita seorang negarawan, berpikirnya jauh ke depan. Oleh karena itu Presiden memerintahkan agar BUMN ini dipangkas. Kalau bisa jumlahnya sampai 300 dan itu perintah resmi dan sudah dijalankan. Sekarang sudah 250 yang ditutup. Bahkan tantiem dari komisaris juga sudah dihilangkan. Jadi perbaikan-perbaikan ini menjadi PR juga bagi kami. Kami akan terus bekerja keras mengkomunikasikan ini kepada masyarakat. Baik.